Halo Halo guys. guys. Hari ini kita lagi ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ayo ikutin keseruan kita. Ayo. Bayat Klaten. Nama Bayat Kabupaten Klaten identik dengan pusat kerajinan, tembikar, dan keramik. Tradisi pembuatan barang-barang pecah belah dari tanah liat bakar yang tetap berlangsung hingga sekarang. Bayat Klaten terbuat dari kayu jati atau mahoni dengan diameter 35-40 cm dan tebal 5-6 cm. Yang diletakkan condong dilengkapi dengan pedal dan pegas dari bambu yang digerakkan dengan kaki. Pada umumnya hasil produk berwarna hitam mengkilap karena dilapisi abu jerami dan dupam atau digosok. Kini terjadi penggabungan jenis produksi baik tradisional maupun modern berdasarkan pesanan. Produk gerabah bayat yang bercorak modern ornamennya lebih ke etnik dengan nuansa warna-warna cerah serta diberi hiasan saluran daun. Produk keramik dari Jakarta. Dapat dikatakan produk keramik dari Jakarta memiliki sifat heterogen dan sebagian besar teknologi modern. Pada umumnya produksi yang dihasilkan berupa peralatan sehari-hari seperti belanga, periuk, cobek, celengan, mainan anak-anak berupa manusia atau binatang, juga peralatan rumah tangga lainnya yaitu piring, mangkuk, mug, atau cangkir jambangan. Kemudian berkembang menjadi industri keramik yang membuat produk keperluan instalasi listrik ataupun bahan bangunan. Salah seorang pengrajin keramik bahkan telah mampu menggunakan teknologi pembuatan keramik sampai pada tingkat stoneware atau bakaran tinggi dengan berbagai jenis produknya, misalnya piring. Dinoyo Malang. Dinoyo adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu pusat kerajinan keramik. Keramik Dinoyo ini paling tidak telah dikenal sejak 50 tahun lalu sehingga sekarang yang dikelola secara sendiri oleh para pengrajin asli Dinoyo. Barang-barang pecah belah yang diproduksi menggunakan bahan baku koalin, kuarsa, dan feldspar, diglasir dan dibakar dengan suhu pembakaran 1265 derajat sampai 1300 derajat Celcius sehingga tercipta keramik porselin. Hasil produksinya antara lain cangkir, mangkuk, asbak, tempat duduk dengan hiasan flora fauna, tempat payung, guci, pot, vas, piring, patung, dan pajangan lainnya. Sebagian besar hasil produksi Dinoyo diberi glasir biru putih, hijau seladon, 3 warna, dan krem. Hasil produksinya hampir menyerupai produk Cina. Lukisan Heng Antung. Lukisan penjual ikan ini merupakan salah satu lukisan yang bertemakan realis sosial di mana lukisannya terdiri dari yang terjun langsung ke lapangan untuk membuat lukisan tersebut dengan latar belakang sebuah pasar yang sepi di daerah utara Jakarta. Penggambaran seorang penjual ikan dengan wajah yang penuh dengan kesedihan, optimis, dan beban hidup dengan secara detail oleh sang seniman. Penjual ikan tersebut mengenakan kemeja lengan panjang yang kusut, celana pendek, dan bertelanjang kaki. Banyak lukisan Heng Antung yang berkisah tentang kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah, mengambil sisi heroik seorang penjual dalam realis yang memprihatinkan. Heng Antung lahir dengan nama Hendrik Joel Hermanus Ngantung di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1921. Ia adalah seorang pelukis asal Manado, Sulawesi Utara dari tahun 1937 hingga 1940. Ia tinggal di Bandung, belajar di bawah bimbingan Wolf Sumekar selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Heng menjadi anggota organisasi paramiliter Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi dan membuat banyak sketsa perjuangan serta bergabung dengan para jurnalis selama perundingan di Linggarjati, Jawa Barat dan tempat-tempat lainnya. Dari tahun 1964 hingga 1965, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Heng Antung meninggal di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1991.
Desa Kosongan merupakan sentra industri kerajinan keramik dan gerabah paling besar di Yogyakarta. Kerajinan dimulai berkembang kira-kira pada tahun 1909. Berbagai macam produk yang dihasilkan dari perkakas rumah tangga hingga hiasan, yaitu kunci, jambangan, vas bunga, patung hewan, tempat lilin, dan masih banyak lagi jenisnya. Sebagai besar hasil produknya merupakan pesanan dari Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda. Selain itu, di desa Kasongan industri keramik dan gerabah juga tersebar di desa Pajorejo, Kecamatan Udongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada dasarnya proses pembuatan keramik dan gerabah di sini terdiri dari dua teknik, yaitu dengan cara cetak untuk pembuatan dalam jumlah banyak atau langsung dan dengan tangan dan roda putar. Beberapa di antaranya hasil produk diberi warna